Pelayanan yang gagal fokus. Bacaan dari Injil Lukas bab 1 ayat 46 sampai 56. Lalu kata Maria, "Jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena Allah juru selamatku. Sebab Ia telah memperhatikan kerendahan hamba-Nya. Sesungguhnya, mulai dari sekarang, segala keturunan akan menyebut aku berbahagia, karena Yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku, dan kuduslah namanya. Rahmat-Nya turun-temurun atas orang yang takut akan Dia. Ia memperlihatkan kuasa-Nya dengan perbuatan tangan-Nya dan mencerai-beraikan orang-orang yang congkak hatinya. Ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari tahtanya dan meninggikan orang-orang yang rendah. Ia melimpahkan segala yang baik kepada orang yang lapar dan menyuruh orang yang kaya pergi dengan tangan hampa. Ia menolong Israel hamba-Nya karena Ia mengingat rahmat-Nya seperti yang dijanjikan-Nya kepada nenek moyang kita, kepada Abraham dan keturunannya untuk selama-lamanya." Maria tinggal kira-kira 3 bulan lamanya bersama dengan Elisabet, lalu pulang kembali ke rumahnya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saya menerima tugas yang bisa dibilang bertubi-tubi di masa Advent ini. Setiap hari selalu ada rangkaian kegiatan yang melelahkan dan memuncak di setiap akhir pekan. Ini membuatku kehilangan fokus, bahkan sampai menderita sakit. Teladan Maria dalam bacaan Injil hari ini membuat saya belajar cara menanggapi kepercayaan melalui tugas yang diberikan pada saya. Isi kidung pujian Maria ini merupakan buah refleksi di sepanjang perjalanan ke rumah saudaranya Elisabet setelah ia menerima kabar dari malaikat Gabriel untuk suatu tugas mulia melahirkan juru selamat. Betapa berat konsekuensi yang harus Maria tanggung dalam menerima misi dari Tuhan ini. Namun, mengapa Maria sanggup menangani peristiwa ini dengan pujian kepada Tuhan dan keinginan berbagi sukaria bersama saudaranya? Santo Thomas Aquinas mengatakan bahwa pengenalan akan diri sendiri bermula pada kesadaran bahwa segala yang baik pada kita datang dari Allah dan milik Allah, sedangkan segala yang jahat pada kita timbul dari kita sendiri. Kesadaran akan hal ini membawa kita pada kebenaran bahwa kita ini bukan apa-apa dan Allah adalah segalanya. Di mata Tuhan, kita ini pendosa, tetapi sangat dikasihi oleh-Nya. Kerendahan hati inilah, kata Santo Thomas, yang menjadi dasar dari rumah rohani kita. Bunda Maria menyadari bahwa ia adalah hamba Tuhan, dan Tuhan adalah segalanya dalam kehidupan Maria. Maria memiliki
kerendahan hati. Kerendahan hati inilah yang memampukan kita untuk terus bersyukur kepada Tuhan dalam keadaan apapun. Kerendahan hatilah yang membuat kita sadar bahwa segala yang baik pada diri kita adalah karunia pemberian Allah yang akan mendorong kita untuk mempergunakannya untuk kemuliaan Tuhan. Tujuan yang satu ini memberi kekuatan ilahi kepada kita, sehingga kita akan sanggup mengemban tugas apapun yang Tuhan berikan. Ternyata selama ini saya kurang memiliki kerendahan hati, sehingga pelayanan menjadi beban dan membuat saya gagal fokus. Saya perlu mengikuti teladan Maria dalam mengasihi Allah, mempercayai Dia, dan dengan rendah hati berjalan bersamanya. Semoga kita pun dapat menyenangkan Allah. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa dan penuh kasih, kami bersyukur atas kebaikan dan kemurahan-Mu demi keselamatan kami. Melalui teladan Bunda Maria, kami belajar mempercayakan diri kami dan menyerahkan semua beban kami kepadamu. Amin.